bisnis, stabilitas serta probabilitas perusahaan. Nah, ini dilakukan oleh seorang profesional ahli keuangan, gitu ya, kalau menganalisis keuangan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bekerja di bank. Kalau ada yang bekerja di bank, mungkin nanti ada yang namanya analisis ya, analisis. Jadi mereka bertugas menganalisis keuangan atau menganalisis namanya modal-modal yang ada di perusahaan. Nah, jadi analisis keuangan itu untuk apa saja? Jadi analisis keuangan itu untuk mengetahui apakah keuangan perusahaan itu sehat atau tidak. Maka daripada itu diperlukan analisis keuangan yang baik. Kemudian, nah, cara pentingnya itu bagaimana gitu ya. Jadi analisis keuangan itu menentukan bagaimana perkembangan bisnis itu dari hari ke hari, waktu ke waktu, atau bulan ke bulan, tahun ke tahun ya. Hal ini berkaitan bagaimana dengan tercapainya tujuan perusahaan atau tidak gitu ya. Kemudian, nah ini hasil laporan yang dibuat oleh analisis keuangan itu bisa berupa data kualitatif atau kuantitatif. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya, apa sih data kuantitatif dan data kualitatif itu ya. Ada yang tahu Bapak dan Ibu data kuantitatif atau data apa namanya kualitatif? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya. Ada yang mengetahui apa artinya data kualitatif dan data kualitatif dan kuantitatif? Kalau kuantitatif pengolahan angka, Bu, data Ya, secara angka, Bu. betul. Kalau Kuali kalau kualitatif itu adalah angka. data yang berbentuk dengan angka ya. Sedangkan kalau misalkan kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara statistik. Misalkan nanti Bapak akan membuat tesis itu nanti sama pembimbingnya akan disarankan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti Bapak bisa memakai wawancara gitu ya, kemudian Google Form itu namanya kualitatif. Nah, di sebuah laporan keuangan itu ada yang memiliki 3 karakter utama. 1, fokus pada laporan, ya. Kemudian kedua, memprediksi. Ketiga, penguasaan akuntansi. Nah, apa sih tujuan analisis keuangan itu? Nah, gitu ya. Tujuan dari analisis keuangan yaitu untuk sebuah bisnis atau perusahaan ini harus melakukan analisis keuangan karena ini berkaitan dengan laba dan rugi perusahaan. Serta bagaimana perkembangan bisnisnya dia akan datang, maka analisis keuangan itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan? Salah satunya itu adalah profitabilitas. Mungkin Bapak dan Ibu manajemen keuangan, kan kalau sekarang itu lanjutan ya. Manajemen dasar-dasar keuangan mungkin sudah sering mendengar Bapak dan Ibu artinya probabilitas, solvabilitas gitu ya Pak ya. Likuiditas, stabilitas gitu kan. Nah, silakan berarti Bapak bisa membaca sendiri arti-arti yang seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada teknik analisis laporan keuangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknik analisis laporan keuangan? Nah, itu bagaimana sebuah perusahaan membuat laporan gitu ya.
kemudian ada juga beberapa teknik yang sering digunakan oleh perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Salah satunya adalah comparative statement. Ini merupakan teknik analisis keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada 2 periode atau lebih yang dilakukan secara umum. Kegunaannya apa? Mengkomparatif statement ini, yaitu untuk mengetahui selama periode tersebut apakah perusahaan mengalami perkembangan atau tidak, mendapatkan laba atau tidak, gitu ya. Nah, kedua yaitu ada tren presentasi analisis. Nah, ini merupakan analisis terhadap kecenderungan kondisi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk presentasi untuk menilai kemajuan atau kemunduran perusahaan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan common size statement. Ini artinya apa? Ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan terhadap presentasi investasi untuk mengetahui presentasi di masing-masing aktiva. Ini ya. Nah, cara ini juga digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur permodalan serta komposisi pembiayaan yang akan terjadi ketika dihubungkan dengan jumlah penjualan perusahaan. Nah, ini statement of change in working capital. Nah, ini adalah salah satu juga teknik analisis laporan keuangan ya yang dilakukan pada sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Nah, analisis ini dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui sumber serta penggunaan modal kerja ya. Jadi tidak hanya metode yang tadi saja, tetapi metode analisis keuangan juga itu berguna untuk memahami atau sebab atau perubahan modal di dalam periode atau masa tertentu. Nah, ini ada yang kelima itu yang disebut dengan cash flow statement. Apa sih yang disebut dengan cash flow gitu ya? Ini merupakan salah satu juga teknik analisis keuangan terhadap sumber dan penggunaan kas perusahaan. Nah, manfaatnya apa saja gitu ya? Laporan keuangan itu menggunakan metode ini untuk mengetahui sebab adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah uang kas, kemudian sumber-sumber dana yang lain, kemudian pengeluaran penggunaan uang kas perusahaan di dalam jangka waktu tertentu. Nah, dan yang keenam itu ada yang disebut dengan rasio analisis. Nah, rasio analisis mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendengar ya, apa sih yang disebut dengan rasio analisis gitu. Nah, ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pos-pos tertentu yang ada pada neraca atau laporan laba rugi baik secara individu maupun kombinasi dari keduanya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan gross profit margin. Nah, ini teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Kemudian yang kedelapan itu ada break even analysis. Nah, ini biasanya digunakan untuk meningkatkan bagaimana bagaimana tingkatan penjualan itu yang dipakai oleh perusahaan. Ini tujuannya adalah agar perusahaan tidak mengalami kerugian pada saat belum perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada metode analisisnya ya. Metode analisis laporan keuangan itu ada yang disebut dengan analisis horizontal, kemudian analisis vertikal, kemudian analisis tren, kemudian keuntungan volume biaya ya.
Nah, ini yang disebut dengan analisis horizontal. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam perkuliahan keuangan ini kan ada diminta itu tugas perorangan ya, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan salah satu teknik analisis pada masing-masing di mana Bapak dan Ibu bekerja. Silakan Bapak dan Ibu membuat analisis, pilih salah satu apakah mau menggunakan analisis horizontal atau menggunakan teknik analisis yang tadi yang ada yang saya sampaikan tadi. Silahkan Bapak dan Ibu pilih bebas mau menggunakan analisis yang mana yang tepat untuk namanya di perusahaan yang Bapak ini bekerja. Boleh saya tahu Bapak dan Ibu banyaknya bekerja di mana ya? Mengajar, Bu. Oh, banyaknya dosen, Guru. guru. Oh, Kalau banyak saya guru ya. guru. Ya. Kalau yang lain, Pak Kesehatan, Bu. Oh, Bu di Bidan. kesehatan. Kemudian Pak Farid juga guru atau dosen, Pak? Oh, ini mungkin Di perusahaan, Bu. Kerja di perusahaan, Bu. Farid ya? Iya, kerja di perusahaan, Bu. Perusahaan di mana, Pak? Di Haleora Gimana, Pak? Power. Kerja di perusahaan Haleora Power, Bu. Apa itu bergerak dalam bidang apa, Pak? Vendor PLN, Bu. Vendor PLN. PLN? Iya, vendor PLN, Bu. Ya, kalau yang saya tahu kan kalau di sini Ibu Bella, Pak Said, kemudian siapa ya tadi? Pak? Itu dosen di apa dosen atau tendik di Unlip ya? Andi, Tendik ya, tendik di Unlip gitu ya. Nah, mungkin kalau memang misalkan Bapak dan Ibu guru atau tendik gitu ya, ya. Bapak bisa dan Ibu mencari salah satu perusahaan yang bisa menggunakan salah satu analisis yang ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini tentang analisis horizontal. Eh, Analisis horizontal itu yaitu bagaimana presentasi kenaikan atau penurunan yang terdapat di dalam berbagai akun laporan keuangan secara komparatif ya. Kenapa sih disebut horizontal gitu ya? Nah, karena membandingkan data keuangan dari periode ke periode secara horizontal. Nah, ini juga akan memudahkan mengidentifikasi tren dan perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, kemudian membantu mengevaluasi pertumbuhan, penurunan, atau stabilitas perusahaan pada jangka waktu tertentu. Nah, teknik ini juga banyak disebut sebagai teknik analisis dinamis, gitu ya. Karena teknik analisis horizontal itu hanya berfokus pada perubahan dari waktu ke waktu di dalam laporan keuangan yang stagnan, artinya tetap, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan analisis vertikal, gitu ya. Nah, ini analisis vertikal itu ini metode yang digunakan bagaimana cara membandingkan dan menganalisis suatu laporan proporsi yang relatif yang ada di setiap pos di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, tujuannya apa gitu ya? Ada analisis vertikal ini, yaitu untuk mengidentifikasi perubahan dan tren di dalam komposisi laporan keuangan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan analisis rasio. Nah, analisis rasio juga itu ya, analisis keuangan itu dipakai untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Mungkin Bapak dan Ibu dulu ketika rata-rata Bapak dan Ibu
program sarjananya dari keuangan atau bukan rata-rata? Saya dari manajemen juga, Bu. Manajemen tapi SDM atau keuangan juga? Manajemen umum. Oh, manajemen saja. Manajemen saja. Oh, Tapi D3-nya Wow. dulu pernah D3 perpajakan juga. Oh iya, berarti kan kalau dasar-dasar keuangan itu kan pasti salah satu masuk mata kuliah inti ya. Iya. Ya, dasar-dasar keuangan mungkin. Nah, berarti kan Ibu Nita bisa tahu ya apa yang disebut dengan analisis rasio gitu ya. Nah, analisis rasio juga itu dapat apa namanya dihitung atau digunakan gitu ya berdasarkan laporan keuangan apa yang ada di neraca, kemudian laporan laba rugi, lah ya, arus kas itu dipakai memakai analisis rasio gitu ya. Kemudian rasio keuangan ini juga dapat memberikan informasi yang penting gitu ya mengenai apa saja sih gitu ya aspek yang ada di keuangan perusahaan ini. Tadi seperti yang pertama disebutkan adanya profitabilitas, kemudian likuiditas, efisiensi, solvabilitas. Nah, itu termasuk dengan analisis rasio. Nah, di dalam keuangan ini, analisis rasio itu menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dan kesehatan keuangan pada perusahaan, gitu ya. Kemudian, nih ada juga yang dimaksud dengan analisis tren. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan membuat suatu kasus dengan memakai analisis yang ini. Apakah misalkan di pekerjaan Bapak itu masuknya bisa ke analisis rasio atau Bapak ingin menggunakan analisis tren. Nah, ini analisis tren itu apa? Yaitu pengambilan yang menganalisa data gitu ya yang digunakan untuk menentukan bagaimana pergerakan suatu data pada masa depan dengan memperhatikan data historis. Historisnya berarti sejarah ya. Nah, kemudian metode analisis tren juga itu dapat membantu memprediksi dan meramalkan bagaimana pergerakan suatu data baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di dalam dunia bisnis ini, analisis tren itu dapat digunakan untuk apa saja menggerakkan keuangan perusahaan seperti pendapatan, kemudian biaya dan laba, gitu ya. Nah, di dalam bidang ekonomi, analisis tren juga bisa digunakan untuk apa? Untuk memperkirakan arah pergerakan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah. Kalau jalan ya? Gimana, Pak? Hah? Jalan sini mager banget, dari sini ke rumah mama bisa sejam. Oh, itu mohon operator di mute ya. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini ya analisis tren juga kalau dipergunakan di dalam bidang teknologi gitu ya. Ini dapat menghasilkan atau memperkirakan perkembangan teknologi dan adopsi oleh pasar gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sebentar ya. Jadi kalau misalkan apa namanya tren ini gitu ya, analisis tren itu misalkan Bapak dan Ibu banyaknya kerjanya dosen ya, guru ya. Sebentar, saya lagi berpikir
Kalau analisis tren dipergunakan kepada instansi itu seperti instansi sekolah itu apa gitu ya, beda dengan perusahaan. Kan kalau di perusahaan itu misalkan ada penjualan selama 8 atau 5 tahun gitu ya. Kemudian itu kan bisa digambarkan itu garis trennya. Nah, kalau di sekolah apa ya? Coba Bapak dan Ibu bisa membantu saya nggak? Apa sih kalau yang dianalisis tren ini? Kalau di sekolahan atau di kampus, apa yang bisa bahan dijadikan untuk studi kasus analisis tren? Itu Bu, berkaitan dengan current ratio yang memang berpengaruh pada profit margin mungkin ya. Iya, betul Pak. Jadi sebetulnya Ya, current ratio yang memang berpengaruh pada profit margin kali. Kalau di kampus atau di sekolah-sekolah. Jadi pertumbuhan jumlah mahasiswa itu akan berdampak secara lurus kah atau berbanding terbalik. Mungkin ke situ kali ya arahnya. oh iya betul. Oh iya betul. Jadi memang analisis tren itu bisa kita memprediksi apakah bukan semester ya. Periode penerimaan tahun misalkan 2023-2024 misalkan diprediksi itu yang masuk itu misalkan sekitar 500 orang ya. Ketika periode 2004-2005 itu menurun itu ya, berarti analisis trennya bisa dilihat ya dari situ ya Bapak ya. Tadi dengan siapa ya? Pak siapa? Saya Rido Bu. Pak R? Rido. Oh, Pak Rido. Ya, baik Pak Rido. Ya, mungkin begitu ya Pak Rido. Jadi kalau analisis trennya berarti kita kelihatan fluktuatifnya apakah mahasiswa tahun angkatan TA-nya 2023 itu 500, apakah 2024 itu akan tetap atau menurun atau naik. Begitu ya Pak ya? Itu analisis trennya berarti. Iya, yang berfokusnya mungkin ke pengaruh ya Bu ya. Ya, Pengaruh pengaruhnya terhadap net betul. profit. Nah, itu aja. Iya. Jadi, kalau misalkan tadi apa PLN ya, Pak Faraj ya, Pak Farij ya. Iya, Bu. Nah, kalau di PLN itu apa Pak yang bisa menarik dari analisis trennya? Tingkat pendapatan KWH listriknya, Bu. Apa Pak? Peningkatan pendapatan KWH listriknya, Bu. Pemakaian KWH. ya, pemakaian KWH listrik, Bu. Dari pelanggan. Itu gimana Pak cara kita tahu bahwa KWH itu ini? Dari pemakaian pelanggan, Bu. Itu bisa dilihatnya secara apa? Survei, Pak? Atau gimana? Ada data teknik sih, Bu. Lebih ke data teknik juga sih. Bapak kurang jelas ya suaranya. Menggema jadi tidak terlalu jelas. Pakai data teknik, Bu. Ada data tekniknya juga. Oh, ada datanya ya, Pak ya? Iya, betul. Data pengukurannya gitu. Bu, kalau untuk tren itu sendiri itunya sama dengan rasio nggak sih Bu? Berbeda ya Pak ya kalau tren itu bertujuannya meramalkan ya Pak ya, meramalkan apa yang akan terjadi yang akan datang gitu Pak. Kalau rasio itu kan hasil dari yang sudah ada kalau rasio itu ya. Berbeda Pak. Jadi nanti kalau Bapak membuat contoh soal kan kalau rasio di dalam perusahaan gitu ya Pak, itu berbeda dengan tren gitu. Kalau misalkan rasio itu kan menganalisisnya menggunakan laporan keuangan Pak kalau rasio ya. Kalau ini analisis tren itu kita bisa dilihat dari perubahan-perubahan
yang terjadi di setiap waktu atau dalam per semester kalau tadi di universitas ya Pak ya, di universitas atau di sekolah gitu kan. Apakah di sekolah juga mungkin astagfirullahaladzim. Di sekolah itu mungkin bagaimana misalkan kan sekarang itu ada model kalau Ibu di Sukabumi juga Bu mengajarnya? Bu Nita? Bu, ya di Sukabumi, Bu. Ya, mungkin kalau di sekolah itu sama mungkin ya Bu ya. Kalau ini mah sistem zonasi ya Bu ya. Ya, benar. Ya, berarti kan tren analisisnya apakah tahun akademik 2000 sekarang itu memenuhi target atau melebihi gitu kan ya Pak ya, ya Bu ya, Ya. melebihi atau turun gitu kan. Sekarang itu lagi tren gitu ya Bu ya, Ya, benar. yang pingin masuk ke sekolah yang lebih apa disebutnya Unggul, favorit. favorit gitu ya. Nah, begitu Pak siapa tadi Pak Ridho ya, Pak Ridho ya. Baik, Bu. Kemudian kalau misalkan tadi ada yang disebut dengan rasio likuiditas itu kan kalau likuiditas itu bagaimana mengukur apa namanya mengukur kemampuan perusahaan gitu ya Pak untuk membayar hutang gitu ya jangka pendek dengan menggunakan aset yang ada di perusahaan gitu. Nah, profitabilitas juga mungkin Bapak nanti dan Ibu baca gitu ya. Karena ini Pak Joko mau masuk katanya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu mungkin ketua kelasnya siapa ya Pak ya? Pak Said. Ya, Bu. Ya, Pak Said mungkin nanti tugasnya bisa Bapak bikin di Google Drive ya. Mungkin Maaf, Bu. Jadi ada koordinator tiap dosennya, Bu. Jadi untuk Bu Bella koordinator ya. itu Bu Bella ya. Oh iya, silahkan ya ke Bu Bella mungkin ya. Bu Bella bisa mengirimkan Google Drive ke saya tentang tugas yang tadi saya sampaikan bahwa menganalisis kegiatan atau apa yang terjadi di dalam perusahaan atau di tempat Bapak dan Ibu bekerja. Itu silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa teknik ini ya. Ada metodenya ini, ada metode tentang analisis keuangannya. Silakan Bapak memilih boleh memakai analisis horizontal, vertikal, tren gitu ya, atau ini keuntungan biaya. Ya, satu lagi ini keuntungan volume biaya. Nah, ini keuntungan volume biaya itu atau dikenal dengan analisis cost volume profit gitu ya, CVP gitu ya. Nah, ini metode ini di dalam akuntansi itu bagaimana proses perubahan tentang volume penjualan, biaya tetap, kemudian variabel-variabel gitu ya yang mempengaruhi laba perusahaan gitu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, mungkin Ibu Bella bisa nanti membuatkan apa namanya Google Drive-nya nanti dikirimkan ke saya dan mungkin saya juga ini diminta untuk membuat soal ya pilihan ganda untuk kuis mungkin ya Bapak dan Ibu nanti akan saya kirimkan di apa namanya di link mungkin ya paling lambat besok mungkin saya akan sampaikan ke Bu Bella. Nah mungkin itu saja Pak Said, mungkin Pak Joko sudah hadir. Sudah, Bu. Oh, baik. Mungkin Bapak dan Ibu dari saya cukup dulu sekian ya Bapak dan Ibu akan dilanjutkan sama dengan Pak Dr. Joko. Kami persilahkan ke Pak Joko untuk melanjutkan perkuliahan di Magister Unlip. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.